pengelompokan ikan demersal. Nah, misalnya saya katakan ikan manyung, ikan bawal. Nah, ini ikan pari gitu ya. Nah, ini bukan ikan karang, tapi dia termasuk masuk ikan demersal gitu. Nah, jadi belum tentu ikan demersal masuk dalam kategori ikan karang. Tapi ketika dikatakan ikan karang, sudah pasti dikatakan ikan demersal. Gitu ya. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Tuh, ya, baca-baca lagi. Nah, ini ikan karang gitu ya. Ikan karang pangan. Nah, ikan karang itu sendiri terbagi dua ya. Ada ikan karang yang untuk ikan hias dan juga ada ikan karang untuk dikonsumsi ya, ikan karang pangan gitu ya maksudnya. Nah, kalau ikan karang pangan itu yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, kalau yang ikan hias hanya sekedar untuk hiasan gitu ya. Sekarang hanya konsumsi ikan hias gitu ya, kayak anemon gitu ya, ikan cantik lah ya, ikan berwarna cerah itu dijadikan ikan hias gitu ya. Jadi ikan karang itu ada dua, ada ikan karang yang sebagai pangan dan juga ikan karang yang dijadikan sebagai ikan hias. Gitu. Nah, ini binatang berkulit keras, itu seperti udang dan krustasiea lainnya, lobster juga di dalamnya ya. Ada kepiting, rajungan. Nah, ini juga berpotensial bernilai ekonomis ya, dalam artian bernilai jual, apalagi yang dikatakan bernilai ekonomis tinggi seperti lobster ya, si lobster. Oke. Ini binatang berkulit lunak ya, ini termasuk dalam sumber daya ikan juga ini. Ya, ada si gurita, cumi gitu ya. Ada bivalvia juga nanti dalamnya, ini binatang air lainnya, ada teripang ya, ada penyu, nah ada ubur-ubur, rumput laut, termasuk sumber daya ikan. Jadi tidak hanya si ikan saja, tetapi dikatakan bahwa adalah sumber daya ikan gitu ya. Hasil tangkapan itu termasuk dalamnya sumber daya ikan. Bukan hasil tangkapan itu sama dengan ikan, tetapi hasil tangkapan sama dengan sumber daya ikan. Nah, ini prospek ekonomis dan manfaat jenis-jenis hasil tangkapan. Nah, ada yang memanfaatkan si hasil tangkapan itu dalam keadaan hidup, ya. Keadaan hidup untuk apa? Seperti anak udang gitu ya. Nah, anak udang itu dijadikan sebagai apa? Umpan, ya. Umpan ketika ingin memancing gitu ya. Nah, kalau ini contohnya umpan pada perikanan cakalang. Ya, itu dan nener bandeng gitu ya. Kemudian ada benih budidaya. Nah, jadi dipertahankan hidup nih si udangnya, si bandengnya, si kerapunya. Karena apa? Untuk dijadikan sebagai indukannya, untuk dijadikan sebagai budidayanya gitu ya. Nah, kemudian ada ikan hias. Ya, kalau ikan hias otomatis yang hidup ya nggak mungkin yang mati, ya kan? Makanya hasil tangkapan itu dipertahankan hidup. Ya, untuk apa? Untuk umpan, benih budidaya dan juga sebagai ikan hias. Ada juga hasil tangkapan itu jadi dalam keadaan non hidup gitu. Ini yang sudah sering kita lihat ya, hasil tangkapan non hidup itu ya konsumsi manusia ya, yang skala rumahan gitu ya, yang langsung diolah oleh mama kita ataupun kita langsung masak ya ketika sudah kita beli gitu ya. Atau juga ada sebagai ikan olahan. Dalam artian apa? Dia ini untuk konsumsi manusia juga pada akhirnya, tapi dia dibeli itu sebagai bahan baku. Ya, makanya di sini katakan konsumsi manusia tapi sebagai ikan olahan, sebagai bahan baku. Nah, kemudian apa yang non hidup? Ada sebagai perhiasan, ada kulit ataupun cangkang kerang-kerangan gitu ya, yang dijadikan dekorasi interior gitu, ataupun sebagai hiasan, perhiasan seperti mutiara gitu ya. Itu hasil tangkapan non hidupnya ya. Dari mutiara itu, kerang mutiara itu, kerang-kerangan. Nah, kemudian ada juga sebagai obat-obatan gitu. Seperti kita ketahui ada omega squash. Nah, itu ya minyak ikan. Ya, itu semuanya adalah hasil tangkapan non hidup yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan ataupun seperti belut gitu ya, dijadikan sebagai obat-obatan, nambah obat-obatan. Nah, kemudian ada juga sebagai perawatan kecantikan. Itu adalah sisi ikan layur
untuk apa namanya perona pipi, apa eyeshadow gitu ya, eyeshadow bisa apa blush on gitu ya. Nah, blush on gitu, ada perona pipi wanita. Nah, berbagai jenis rumput laut lainnya sebagai masker ya, masker bukan yang sekarang ini sering kita gunakan gitu ya, tapi masker wajah. Nah, berbagai jenis rumput laut itu jadikan sebagai masker wajah. Nah, ada juga perawatan kesehatan ya, berbagai jenis rumput laut, kemudian berbagai industri ya. Jadi seperti tadi rumput laut dijadikan sebagai perawatan kecantikan, tetapi dia dalam proses pengolahan industri gitu ya. Nah, berbagai jenis rumput laut, industri kecantikan, perawatan kesehatan, makanan, minuman, cat, kertas, tekstil, pemadam api itu termasuk dalam industri. Ya, itu termasuk dalam industri. Jadi dimanfaatkan non hidupnya sebagai hasil tangkapan non hidupnya untuk dijadikan produk olahan gitu ya, produk industrinya, bahan baku industrinya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak pernah dari kalian mendengar ataupun membaca mungkin ya, membaca suatu jurnal ataupun makalah-makalah lah yang terkait ada permasalahan dalam suatu wilayah perairan, wilayah penelitian ya, penelitian yang bersangkutan peneliti perairan tersebut di mana nelayan lokalnya menggunakan benih ikan itu sendiri untuk menangkap apa? Menangkap ikan besarnya gitu. Pernah nggak seperti itu ada kasus? Adik? Kalau mau pernah nggak? Gitu? Contohnya gimana? Coba Nadia ya, Nadia. Silakan Nadia, belum dari tadi belum ada. Ini silakan Nadia. Nadia dengernya gurita kayak gitu Bu, dijadiin umpan makan ikan lah. Ya, itu gurita besar yang ditangkap ya. Iya itu Bu, kadang-kadang ada juga gurita kecil Bu, untuk dijadiin umpan. Makan guritanya gitu ya. Nah itu. Kemudian yang lainnya itu daerah mana Nadia? Tunggu. Daerah mana? Daerah Nadia? Sabang Bu. Oke, Sabang Nadia. Yang lainnya? Ada di kampung Jawa Bu. apa tuh, Tremelia? Waktu kami PLP itu kan Bu, banyak tuh bapak-bapak ngambil yang ikan kecil itu buat mancing. Ikan kecil. Dia memang jenis ikannya kecil atau sebenarnya dia jenis ikan besar tapi dia itu anakan? Yang mana? Harus bisa kita bedakan kan? Karena ada pelagis kecil ini seperti contohnya teri gitu ya. Apa? Teri ya? Apa? Iya, teri itu. Memang ukurannya kecil gitu. Tapi yang dimaksud di sini permasalahannya adalah dia itu anakannya yang digunakan sebagai umpan mancing gitu. Gimana, Amelia? Yang saya lihat kayak ikan-ikan kayak sarden itu Bu, nggak tahu namanya ikannya apa. Yang kayak gitu juga diambil sama bapak-bapak daerah situ untuk umpan pancing. Oh ya, oke. Kalau jenis ikan sarden itu, oke, sarden lumayan ya ukurannya, nggak terlalu mini sekali, tidak terlalu kecil sekali seperti ikan tari. Oke, yang lainnya ada? Ada Bu. Gimana Wan? Ikan pepetek Bu. Pepetek, ikan pepetek emang kecil lagi, jadi ikan apa itu? Ini Bu, dijadiin umpan ikan kerapu Bu, yang dibuat dibudidayakan Bu. Oh, oke, ikan pepetek jadikan budidaya pakan untuk ikan budidaya gitu ya? Iya Bu. Oke, baik. Jadi ini ada permasalahan karena tadi ada Wulan ya mengatakan ikan pepetek ini. Nah, kembali lagi ikan yang tidak bernilai ekonomis tinggi ya. Ikan yang tidak bernilai ekonomis tinggi bisa dijadikan kalau beberapa nelayan itu ya udah
daripada dia terbuang, ya udah dijual aja dengan harga yang murah. Nah, terkadang para petambak ini membeli ikan-ikan murah ini sebagai apa? Sebagai ikan runcahnya, ya.